Katanya, kalau Perpu Ciptaker disahkan, masyarakat dan investor akan banyak mendapatkan kemudahan. Benarkah demikian? Lalu, apa yang dimudahkan? Kabarnya, Perpu Ciptaker ini sudah mendapat persetujuan dari hasil rapat Badan Legislasi DPR RI pada beberapa hari yang lalu. Menurut Faisal, seorang guru besar hukum Universitas Borobudur Jakarta, Perpu Ciptaker merupakan salah satu langkah perhatian pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan kepastian hukum. Adanya Perpu Ciptaker, lanjutnya dapat mengundang investor karena ada kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan memberi kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya, sehingga akan mendorong terciptanya lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, banyak kemudahan juga yang diberikan kepada masyarakat untuk berusaha, seperti kemudahan perizinan dan pembentukan badan usaha, stimulus, dan kemudahan bagi UMKM. Terlalu normatif sih jawabannya. Dan apakah ada jawaban yang lebih pasti dan realistis? Menurut Menko Perekonomian, penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi sangat urgent, penting dalam mencegah terjadinya krisis perekonomian. Memberikan kepastian hukum bagi investasi dunia usaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kok tapi bertolak belakang sih dengan pernyataan Wakil Ketua MPR RI? Keterangan dari Hidayat Nur Wahid menilai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harusnya sih dicabut dan tidak bisa diberlakukan lagi. Sebab Perpu tersebut dinilai tidak berhasil memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar. Waduh, jadi gimana nih kepastiannya? Jadi, katanya ketentuan itu adalah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui forum akhir di rapat paripurna pada masa sidang setelah Perpu itu diterbitkan. Hidayat mengatakan, hal tersebut merujuk kepada aturan konstitusi yang berlaku, yakni Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan itu menyatakan Perpu ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, lalu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Dan faktanya, hingga tutup masa sidang ketiga sesudah Perpu dikeluarkan Presiden dan disampaikan ke DPR pada 9 Januari 2023, hingga rapat paripurna terakhir pada 16 Februari 2023, tidak ada agenda rapat paripurna persetujuan Perpu, apalagi keputusan DPR menyetujui Perpu. Artinya, Perpu Ciptaker ini gagal mendapat persetujuan dari DPR, bukan hanya pada sidang berikutnya, sesudah dikeluarkannya Perpu sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Tapi, bahkan pada dua rapat paripurna berikutnya lagi, juga tidak mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR. Dalam keterangan tertulis Hidayat Nur Wahid pada hari Selasa 21 Februari 2023. Hasil rapat pleno antara pemerintah dan Badan Legislasi DPR, Perpu Cipta Kerja mendapatkan dukungan mayoritas fraksi-fraksi di DPR. Dari 9 fraksi di DPR, 7 fraksi menyatakan dukungannya dan hanya 2 fraksi yang menolak Perpu ini. Walaupun tidak disahkan dalam masa sidang ini, Perpu Cipta Kerja direncanakan akan disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang selanjutnya, yang akan dimulai pada pertengahan Maret 2023. Waduh, yang penting sih jangan tergesa-gesa ya. Dan semua yang direncanakan tentunya punya proyeksi yang bagus untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.